Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kasus penggelapan dalam jabatan. Nah, sebelum kita memulainya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok, yaitu yang pertama adalah Anissa, yang kedua saya sendiri Oki Aristiapsari, dan yang ketiga adalah Tri Rahmawati Nurdini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita lihat slide berikutnya yang akan membahas tentang salah satu dari kasus penggelapan dalam jabatan yang telah kami ambil dari website Keputusan Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya di sebelah kiri saya sudah terlihat cuplikan dari halaman pertama salah satu dari kasus penggelapan dalam jabatan, yaitu nomor putusannya itu nomor 240 garing PID atau PID titik B garing 2019 garing PN TPG. Nah, pada kasus ini untuk garis besarnya yaitu adalah seorang karyawan yang bekerja di toko emas Sumber Indah Tanjung Pinang telah menggelapkan uang dan perhiasan pada tempat kerjanya itu. Nah, di sini kita bisa lihat berikut adalah halaman pertama yang menerangkan tentang biodata si terdakwa, seperti nama, tempat tanggal lahir, terus alamat dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di sebelah kiri saya yang sudah ada kami tampilkan cuplikannya. Nah, untuk slide berikutnya sudah ada cuplikan di sebelah kiri saya. Di situ kita bisa lihat ada 3 hal penting yang diterangkan. Yang pertama yaitu benar si Rinaldo seorang terdakwa yang melanggar pasal 374 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Yang kedua, si terdakwa dikenai hukuman pidana 2 tahun penjara. Dan yang ketiga, barang-barang hasil penggelapan dalam jabatan akan dibalikan kepada pemiliknya melalui saksi yang bernama Jimmy selaku pengelola toko emas Sumber Indah Tanjung Pinang. Yang selanjutnya, terdakwa dengan sengaja telah melawan hukum dan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya bukan milik beliau tetapi masih milik orang lain, yang dengan sengaja bukan karena kejahatan tetapi karena berada di dalam kekuasaannya, yaitu karena ada hubungan pekerjaan dan beliau menerima upah dari tempat beliau bekerja, tetapi beliau telah mengambil barang yang bukan miliknya, dan itu disebut sebagai penggelapan dalam jabatan. Untuk lebih lengkapnya terkait kasus penggelapan dalam jabatan yang telah kami angkat ini, kami akan menyusun modus operandi melalui 5W plus 1H, yaitu seperti what, where, who, when, why, dan how. Nah, modus operandi yang pertama yaitu what. What, apa yang terjadi dari kasus ini? Nah, telah terjadi kasus penggelapan dalam jabatan, yaitu salah seorang karyawan dari toko emas Sumber Indah Tanjung Pinang telah melanggar pasal 374 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP, yang mana toko emas tersebut telah mengalami kerugian sebanyak 2 kg emas senilai 1 miliar rupiah dan uang senilai 250 juta rupiah. Dan berikutnya, untuk modus operandi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu Luen. Sejak bulan Juli tahun 2017, pelaku mulai melakukan penggelapan pada uang hasil penjualan dan perhiasan emas di toko. Kemudian berlanjut pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kejahatan diketahui pada 10 Mei 2019 pukul 10 WIB oleh Jimmy Roberts sebagai saksi ketika sedang mengontrol toko emas tersebut. Selanjutnya yaitu Y. Pelaku tergiur dengan uang hasil penjualan serta perhiasan emas yang tersimpan di laci toko, sehingga motifnya adalah greed atau keserakahan karena tersangka mengambil uang mulai nominal 50.000 sampai dengan 200.000 dan itu rutin, disertai dengan perhiasan emas milik toko tersebut sedikit demi sedikit. Selanjutnya yaitu Wu. Rinaldo alias Edo Bindelmi Pedro berumur 24 tahun, lahir di Tembok pada tanggal 1 April 1995. Beliau merupakan karyawan toko emas Sumber Indah dan telah bekerja sejak tahun 2011. Perkara ini di tahun 2019. Selanjutnya yaitu Where. Toko emas Sumber Indah di Jalan DI Panjaitan, kilometer 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Baiklah, modus operandi selanjutnya adalah how, yaitu bagaimana pelaku melakukan tindak kejahatan, yaitu kasus penggelapan dalam jabatan yang terjadi di toko emas Sumber Indah. Hal ini bermula saat saksi yang bernama Jimmy Robert datang untuk mengontrol toko emas Sumber Indah, yang mana toko tersebut dijaga oleh terdakwa yang bernama Rinaldi. Terdakwa Rinaldi sudah bekerja sejak tahun 2011 dan ia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga toko serta memberikan pelayanan kepada konsumen yang ingin membeli dan menjual emas di toko emas Sumber Indah tersebut. Kemudian oleh saksi Jimmy Robert akhirnya diketahui bahwa terdakwa Rinaldi telah mengambil beberapa buah perhiasan emas di etalase toko selama kurang lebih 1 tahun, sehingga ditotalkan sekitar 1 kilogram emas telah diambil oleh terdakwa Rinaldi. Kemudian ia juga mengambil uang sebesar Rp200.000 yang dilakukan secara berkala selama lebih dari 2 tahun, sehingga kerugian diperkirakan totalnya yaitu Rp250 juta. Kejahatan oleh terdakwa Rinaldi dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama dimulai dengan mengambil uang tunai sebesar Rp50.000, kemudian Rp150.000 sampai dengan Rp200.000, begitu terus secara bertahap selama kurang lebih 2 tahun, dimulai dari tahun 2017 hingga pertengahan April 2019. Serta terdakwa Rinaldi juga mengambil beberapa perhiasan emas seperti kalung, cincin, gelang, dan anting-anting, yang mana terdakwa membungkusnya dengan tisu dan kemudian dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa. Hasil penggelapan terdakwa berupa emas kemudian diserahkan kepada Sonia, yaitu pacar terdakwa, yang kemudian pada 11 Mei 2019 diserahkan kepada Mahyulis, yaitu teman terdakwa. Kemudian terdakwa Rinaldi menceritakan perbuatannya kepada saksi yang bernama Hendy, di mana ia mengaku bahwa telah mengambil emas tersebut dan meminta kepada saksi Hendy untuk mengambil emas tersebut kepada Mahyulis. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rinaldi, pihak Busmar, yaitu pemilik toko emas Sumber Indah, mengalami kerugian sebesar kurang lebih 2 kg emas atau setara dengan 1 miliar rupiah serta uang tunai sebesar Rp250 juta. Baiklah, sekian dari materi yang telah kami paparkan, yaitu mengenai modus operandi dalam kasus penggelapan dalam jabatan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Tetap semangat dan sehat selalu. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.